Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang dokumen Project Management Plan mengenai sistem informasi penyewaan alat outdoor berbasis web pada Rencam Malang. Saya Gilang Wahidayat, absen 11. Saya Adi Bagus Satrio, absen 3. Saya Henry Michael, absen 12. Pertama yaitu introduction. Di introduction itu mengenai betapa alat outdoor itu sangat dibutuhkan pada saat ini, khususnya pada kalangan anak muda yang menyukai alam sehingga membutuhkan peralatan yang dibutuhkan untuk pendakian. Terus sehingga banyak pebisnis itu membuka usaha dalam persewaan alat outdoor ini. Lanjut. Yang kedua yaitu project management approach. Di dalam ini mengenai proyek rancang bangun sistem yang menggunakan metode manage by objective, yang mana metode ini mengarah pada pendekatan sistematis dan terorganisir dengan menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dengan metode ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Terlebih metode ini disetujui oleh pemilik persewaan alat outdoor Rencam Malang. Lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai project scope. Di project scope ini, proyek rancang bangun sistem informasi persewaan alat outdoor ini menggunakan metode MBO atau Management by Objective yang mencakup analisis, design, development, implementation, testing, dan maintenance. Semua personil atau perangkat keras dan sumber daya perangkat lunak akan dikelola oleh tim proyek. Setiap dana tambahan memerlukan persetujuan dari sponsor proyek, sehingga proyek ini akan memberikan suatu kesimpulan ketika laporan akhir disampaikan dalam waktu 14 hari setelah sistem informasi penerimaan digunakan di seluruh organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang milestone list. Pada bagian ini akan saya jelaskan mengenai jadwal pengerjaan proyek secara umum. Jadwal ini meliputi analisis, desain, programming, testing, dan dokumentasi. Jadwal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, milestone tersendiri itu nyangkut tentang pertama pada tahap membentuk tim proyek pada tanggal 10 Februari sampai dengan selesai. Lalu memilih tema proyek sama juga tanggal 10 Februari sampai selesai. Terus pembagian tugas juga sama 10 Februari. Lalu tahap wawancara dan observasi pada tanggal 19 Februari sampai selesai. Nah, pada tahap wawancara ini kita mewawancara terhadap pemilik toko dan karyawan serta mengamati apa yang terjadi di dalam toko persewaan alat outdoor tersebut. Lalu tahap merancang tampilan web pada tanggal 21 Februari. Terus lalu pertemuan dengan klien pada tanggal 25, yaitu di mana kita menjelaskan mengenai konsep dan rancangan yang kita usulkan. Lalu pembuatan project charter pada tanggal 29 Februari dan pembuatan project management plan tanggal 3 Maret dan mendapatkan persetujuan dari stakeholder pada tanggal 5 Maret kemarin. Lalu planningnya, pembahasan resource list pada tanggal 10 Maret, yaitu kita membahas tentang resource yang akan kita gunakan pada project web ini. Lalu penjadwalan kegiatan, yaitu pada tanggal 15 Maret. Lalu executing, di mana ada analisis data dan sistem pada tanggal 17.
Nah, analisis data dan sistem ini menganalisis dan memahami data yang digunakan ke sebuah sistem yang akan kita buat. Lalu tahapan pemodelan alur sistem pada tanggal 15 dan pembuatan database pada tanggal 20, membuat desain antarmuka tanggal 21, melakukan coding program pada tanggal 25, dan melakukan penyesuaian terhadap web pada tanggal 7, dan tes terhadap program yang telah dibuat pada tanggal 10 April, dan review dan perbaikan program pada tanggal 15. Lalu yang terakhir, problem. Lalu controlling. Tahapan weekly progress report pada setiap Jumat dan mencatat hasil yang dihasilkan dari setiap minggu, dan berita acara setiap Jumat sampai selesai, dan kita membuat revisi project management plan. Dan terakhir closing ini ada tahapan penyusunan laporan akhir pada tanggal 29, yaitu membuat laporan dalam pemrosesan pembuatan yang kita buat, dan dokumentasi proyek tanggal 6 Mei. Lalu yang terakhir penutupan proyek tanggal 11 Mei selesai, lalu kita liburan. Setelah itu schedule baseline and work breakdown struktur, yaitu proyek rancangan bangunan sistem informasi penyewaan alat outdoor menggunakan metode manajemen by objective atau MBO. Ini diprediksi akan berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari bulan Februari 2020 hingga Mei 2020, dengan toleransi waktu hingga akhir Mei 2020. Jumlah kerja selama seminggu ada 5 hari, yaitu hari Senin hingga Jumat, dan masing-masing membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 6 jam per hari. Lalu change management plan, yaitu proyek sistem rancangan bangun sistem informasi persewaan alat outdoor menggunakan metode manajemen by object, mengacu pada object management plan yang telah dibuat. Proyek tersebut dikontrol oleh manajemen proyek. Poin-poin berikut ini harus dipenuhi setelah keberhasilan penyelesaian proyek rancang bangun sistem informasi persewaan alat outdoor menggunakan metode manajemen by objective. Tiap perubahan dokumen maupun program ini harus disetujui oleh sponsor proyek. Lalu bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Bung Henry. Ya, selanjutnya ada bab Communication Management Plan. Manajer proyek akan mengambil peran proaktif dalam memastikan komunikasi yang efektif di proyek ini. Persyaratan komunikasi yang didokumentasikan dalam metrik komunikasi disajikan dalam dokumen ini. Ke bawah, lanjut. Nah, ini Ya, Mas. tabelnya. Lalu bab selanjutnya Cost Management Plan. Lanjut di. Nah, di bab Cost Management Plan ini berisi ringkasan anggaran berdasarkan komponen biaya yang direncanakan dan diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek rancang bangun sistem informasi penyewaan alat outdoor yang menggunakan metode manajemen by objective. Ini adalah tabelnya dan biaya yang diperkirakan dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada bab Procurement Management Plan. Pada bab ini berisi rencana pengadaan barang berdasarkan komponen biaya yang direncanakan untuk menyelesaikan proyek rancang bangun sistem informasi persewaan alat outdoor menggunakan metode manajemen by objective. Perencanaan barang tersebut akan dikontrol oleh manajer proyek. Turun di, lanjut. Nah, ini ada tabelnya tadi. Tabel pengadaan yang akan dilakukan. Bab selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu Project Scope Management Plan. Scope dari Project
Management Plan tersebut dapat dilihat pada Work Breakdown Struktur atau WBS berikut ini. Yang pertama yaitu proyek sistem informasi persewaan alat outdoor berbasis web. Di bawahnya terdapat konsep, desain, pengembangan, implementasi, dan dukungan. Di dalam konsep terdapat observasi dan wawancara. Selanjutnya yaitu studi literatur. Di desain terdapat desain sistem, desain I/O atau input output, dan desain aplikasi. Di dalam pengembangan terdapat pemrograman sistem dan testing. Di implementasi terdapat instalasi, dokumentasi, dan training. Yang terakhir yaitu dukungan. Di dalam dukungan terdapat administrasi, maintenance, dan tambahan lain. Lanjut. Selanjutnya yaitu schedule management plan. Pada tabel berikut ini akan dijelaskan schedule dari pengerjaan proyek rancang bangun sistem informasi persewaan alat outdoor menggunakan metode manajemen by objektif. Di sini terlihat tabel yang dimana progres sudah berlangsung. Terus selanjutnya yaitu quality management plan, yaitu kualitas dari setiap software yang diperlihatkan dari setiap laporan yang ada, serta pada bagian akhir atau feedback dan revisi. Bila dirasa kualitas software masih kurang, masih dapat dilakukan perbaikan pada software yang ada. Untuk mencapai kualitas maksimal, perlu dipatuhi dan dilaksanakan proses berikut ini. 1. Yaitu melakukan analisis bisnis. Yang kedua, melakukan analisis permasalahan. Yang ketiga, melakukan desain sistem. Yang keempat, melakukan pembuatan program. Yang kelima, melakukan testing. Keenam, dan membuat dokumentasi pada sistem session. Lanjut. Yang terakhir ternyata ada 7, yaitu untuk menghasilkan kualitas software yang baik. Langkah-langkah di atas perlu dikomunikasikan dan selalu dikontrol. Selanjutnya disambung oleh Bung Adi. Ya, kembali lagi sama saya. Jadi di sini ada bab mengenai risk management plan. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa risiko serta rencana penanganannya pada proyek rancang bangun sistem informasi penyewaan alat outdoor. Metode manajemen by objektif. Risiko yang mungkin terjadi dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini. Jadi di sini ada beberapa risiko. Salah satunya ada kegagalan pada personil. Lalu ada teknik risikonya, mempekerjakan staf yang handal, job matching, dan membangun tim dan lain-lain. Lalu estimasi biaya, lalu resiko estimasi biaya, dan waktu yang tidak realistis. Tekniknya untuk mengurangi resikonya, membuat beberapa estimasi, dan membuat desain untuk biaya, dan meningkatkan pengembangan, dan lain-lain. Lalu ada resiko mengembangkan fungsi software yang salah. Cara mengatasinya dengan cara evaluasi proyek ditingkatkan, lalu membuat metode spesifikasi yang formal, lalu mensurvei pengguna. Lalu resiko mengembangkan fungsi yang termuka pengguna yang salah, dan cara mengatasinya dengan membuat prototype atau menganalisis tugas dan menganalisis keterlibatan pengguna. Lalu ada good plating, yaitu mengurangi kebutuhan dan membuat prototype. Lalu resiko terlambat untuk mengubah kebutuhan dan resiko kegagalan pada komponen yang disuplai pihak eksternal, lalu resiko kegagalan menjalankan tugas eksternal, dan resiko kegagalan kinerja real time, dan resiko pengembangannya terlalu sulit secara teknis, dan lain-lain.
Lalu masuk ke bab risk register. Jadi register resiko merupakan daftar resiko yang dihadapi perusahaan setelah melalui proses identifikasi. Nah, risk register ini bermaksud untuk mengelompokkan akibat risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi pada perusahaan. Jadi di sini tabel di bawah ini adalah merupakan risk register, yaitu register risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Lalu dilanjutkan oleh Henry Michael. Selanjutnya ada bab staffing management plan. Ini tim proyek merupakan staf yang merencanakan pengelolaan sumber daya proyek. Tim proyek tersebut adalah ada Adi Bagus yang jobnya sebagai manajer proyek dan dokumentasi, Gilang Wahyu sebagai analisis dan desain sistem, sedangkan saya sebagai programmer dan testing. Lalu bab selanjutnya resource calendar. Perencanaan terhadap waktu sangat penting dalam sebuah proyek. Waktu tersebut dapat dirinci dalam tanggal-tanggal agar terlihat deadline yang jelas. Dengan deadline yang jelas, maka tim proyek mampu mempunyai acuan agar tepat waktu. Nah, di bawah ada tabel yang sudah dibuat, ada kegiatan-kegiatannya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatannya, dan tanggal mulai kegiatan dan selesai kegiatan. Lanjut. Selanjutnya bab cost baseline. Biaya yang telah ditentukan pada proyek ini telah disesuaikan dengan hasil dan kualitas software yang telah dihasilkan. Pada tahap initiating dengan budget 100 juta, planning 230 juta, executing 150 juta, controlling 75 juta, closing dan 60 juta. Lanjut. Dilanjutkan oleh teman saya Gilang. Oke, selanjutnya yaitu quality baseline, yaitu kualitas telah diukur dari ketepatan waktu dan ketepatan fungsi software sesuai kebutuhan. Kualitas software sebanding dengan biaya yang telah disetujui oleh pihak sponsor. Terdapat kategori yaitu standar, di mana nilai yang ditambahkan yaitu menggunakan standar HTML yang terbaik, bahannya yaitu W3, HTML validator, dengan kecocokan 0 errors. Yang kedua yaitu cek integritas, di mana nilainya yang ditambahkan yaitu semua tautan internal berfungsi atau dialihkan ke URL baru. Ini akan melindungi keberadaan ISO dan meningkatkan kemampuan ISO. Bahannya yaitu streaming fork ISO spinner dengan kecocokan 0 broken link. Yang ketiga yaitu kategori UI dan UX. Nilai yang ditambahkan yaitu kecepatan dalam memuat halaman dengan bahan Google PickSpeed Insight. Kecocokan yaitu lebih sama dengan 50 skor for desktop, lebih dari sama dengan 80 skor for mobile. Lanjut. Di sini proyek itu yang terakhir yaitu sponsor acceptance, di mana proyek ini telah disponsori oleh Supreme dan Polinema. Oke. Mungkin itu saja presentasinya di kelompok kami. Mungkin dari teman-teman mau tambahkan? Cukup sekian lah. Cukup. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan tentang dokumen project management plan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.